Selamat malam pemirsa. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda dalam pengudaraan program Berita Maluku Antar Nusa edisi hari ini Kamis 15 Desember 2016. Beragam berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi, namun sebelum kami ketengahkan ke layar kaca Anda, kita ikuti cuplikan berita utama malam hari ini. Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Ambon resmi dibentuk. Komisi 3 DPRD Kota Ambon minta eksekutif patuhi rencana kerja anggaran. Saudara, demikian berita utama Maluku Antar Nusa untuk edisi penyiaran malam hari ini, di samping beragam berita menarik lainnya. Bersama saya, Eni Parinusa, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Ambon resmi dibentuk Selasa siang. Pengukuhan Satgas Saber Pungli Kota Ambon dilakukan penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya. Menindaklanjuti pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah dilakukan di tingkat pusat oleh Presiden, pemerintah Kota Ambon mengukuhkan Satgas yang sama di tingkat Kota Ambon Selasa siang. Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Ambon diketuai penjabat Wali Kota Ambon, Kapolres, dan Kajari Ambon. Sementara ketua pelaksana dijabat oleh Wakapolres, Kepala Inspektorat Kota Ambon, dan Kasih Intel Kajari Ambon. Saat mengukuhkan Satgas tersebut, penjabat Wali Kota FJ Papilaya mengatakan saat ini praktek pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya ini dilakukan pemerintah untuk memberantas secara tegas, terpadu, efektif praktek pungutan tersebut. Pelantikan Satgas Saber Pungli Kota Ambon ini merupakan komitmen bersama untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien serta bebas dari praktek pungli. Papilaya berharap Satgas dapat segera bekerja dan memberantas seluruh praktek pungutan liar yang dilakukan dalam pelayanan publik di Kota Ambon. Masyarakat juga diminta proaktif melaporkan setiap bentuk praktek pungutan liar yang terjadi disertai bukti-bukti yang rasional. Dengannya pelakunya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Yang penting harus kerja, harus sikat, ya, harus sikat. Mesti ada hasil. Karena mesti ada yang terjerah. Jadi tadi Pak Kapolri juga sudah perintahkan untuk Pak Kapolri sebagai ketua tim langsung gerak, ya, langsung bergerak. Tidak boleh terlalu lama-lama. Nanti akan diinformasikan kepada masyarakat kira-kira nanti kerja Satgas seperti apa. Yang pasti harus kita sikat pungli-pungli. Satgas Sapu Bersih Pungli Kota Ambon yang dikukuhkan ini beranggotakan pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan, kepolisian, dan kejaksaan negeri Ambon. Rida Raiman Hamzah melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi 3 DPRD Kota Ambon meminta eksekutif sebagai mitra kerja tidak keluar dari rencana kerja anggaran yang disepakati bersama. Komisi 3 mencatat penyimpangan dari RKA sudah berulang kali selama ini. Sesuai dengan ketentuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2017 akan ditetapkan paling lambat akhir bulan Desember 2016. Pembahasan APBD Kota Ambon saat ini sedang berlangsung pada masing-masing komisi. Pembahasan pada tingkat komisi dilakukan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai mitra kerja mereka. Hari ini, Komisi 3 DPRD Kota Ambon melakukan pembahasan rencana kerja anggaran bersama dengan SKPD mitra kerja mereka. Saat rapat dimulai, anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon Leonora Farfar langsung mengingatkan setiap kepala SKPD untuk tidak keluar dari rencana kerja yang akan disepakati bersama. Rencana kerja anggaran yang disepakati bersama menjadi pegangan eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan program yang tertuang pada APBD tahun 2017 mendatang. Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan selama ini
telah terjadi ketidakjujuran eksekutif. Rencana kerja anggaran yang dipegang eksekutif tidak sama dengan yang dimiliki oleh legislatif. Memang terkadang itu juga karena nilai-nilai yang tertera di dalam itu kan begitu banyak. Jangan sampai nanti ada nilai yang memang pagu anggaran yang sudah ditetapkan di KUA PPAS itu mungkin ada yang bergeser ataukah bertambah ataupun ada yang berkurang. Itu kan tidak boleh terjadi. Justru itu kita kan lihat bahwa untuk nantinya kita memaksimalkan untuk nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang tadi saya katakan, maka kita perlu membandingkan dokumen resmi yaitu RKA yang sudah dikirimkan kepada DPRD dan juga yang ada di tangan eksekutif. Karena memang beberapa waktu yang lalu itu memang pernah terjadi seperti itu, makanya kan kita takutkan jangan sampai dia terulang kembali. Leonora Farfar mengatakan komitmen bersama harus menjadi patokan dalam melaksanakan setiap program dalam APBD Kota Ambon tahun 2017. Yudius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, sejumlah bank di Kota Ambon mendapat teror melalui surat yang dikirim orang tidak dikenal. Teror tersebut berisikan ancaman dan pemaksaan agar bank-bank itu mengirim uang senilai 500 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Gupuh Setiono membenarkan adanya surat teror yang dikirimkan ke sejumlah bank di Kota Ambon. Ada sekitar 10 bank yang mendapat teror surat tersebut. Surat itu berisikan paksaan agar bank-bank itu menyediakan uang senilai 500 juta rupiah. Penulis surat mengancam apabila bank yang bersangkutan tidak mengirimkan uang yang diminta, mereka akan melakukan pengeboman di lokasi-lokasi yang sudah dipersiapkan. Si pengirim surat beralamatkan PT Nusantara Agung Raya Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Tantui Ambon. Saat ini pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku sementara menyelidiki kasus ini. Kalau berdasarkan keterangan saksi, ada 10 surat yang disebar. 10 surat. Banknya saya lupa, ada beberapa bank nasional, bank plat merah gitu ya, ada bank swasta. Isi suratnya sama? Sama. Dengan nominal yang sama? Sama. Kalau dari pihak Primo sendiri saat ini Kami sudah melakukan penyelidikan dari kemarin. Kita gunakan semua daya upaya terkait dengan teknologi informasi. Kita sedang dalami siapa yang membuat surat. Dirkrimum menghimbau kepada masyarakat Maluku khususnya di Kota Ambon untuk segera melaporkan ke pihak berwajib bila menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cabang Masohi digeser dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi menggelar sidang sejumlah kasus tindak pidana umum di Bula, Kabupaten Seram bagian timur pekan lalu. Sidang ini merupakan yang pertama kali digelar di Kota Bula sejak Kabupaten Seram bagian timur dimekarkan. Kasus yang disidangkan 2 hari berturut-turut yakni pada Kamis dan Jumat pekan lalu adalah kasus pidana umum. Agenda persidangan itu yakni pembacaan dakwaan dan tuntutan serta putusan. Sidang Pengadilan Negeri Masohi di Kota Bula, Seram bagian timur itu dilaksanakan di ruang Serbaguna, Seram bagian timur. Sebanyak 16 terdakwa dihadirkan dalam sidang yang digelar secara maraton tersebut. Mereka terdiri dari terdakwa kasus dugaan penganiayaan dan kekerasan bersama. Para terdakwa dijerat dengan pasal 351 dan pasal 170 KUHP. Mereka dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman kurungan penjara 2 bulan. Sidang yang digelar itu disaksikan keluarga para korban dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Ketua Pengadilan Negeri Masohi Ahmad Dewantoro mengatakan digelarnya persidangan di Kota Bula sebagai upaya untuk mempermudah proses hukum mengingat masalah rentang kendali yang selama ini dihadapi. Adanya digeser pengadilan visiting plat kita di Pengadilan Negeri Masohi, tetapi sejak perkembangan kabupaten
Jadi Bula yang SBT yang khususnya masih di bawah Pengadilan Negeri Masohi, selama ini perkaranya dilimpahkan ke Masohi. Tetapi setelah adanya kita mau upayakan jangan sampai bagaimana kita langsung yang turun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang turun langsung ke Bula. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Masohi digeser Ruslan Marasabisi menegaskan selama ini proses hukum masih diperhadapkan pada sulitnya menghadirkan terdakwa di persidangan bila sidang digelar di Pengadilan Negeri Masohi. Selain itu, dengan persidangan di Bula, keluarga para terdakwa dapat dengan mudah menjenguk para terdakwa. Ruslan Marasabisi mengatakan pelaksanaan sidang di Kota Bula juga agar masyarakat lebih paham tentang proses hukum dalam penanganan perkara pidana umum. Dari Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar kegiatan kampanye kawasan tanpa rokok dan narkoba kemarin. Kampanye yang dilakukan itu melibatkan siswa-siswi SMA yang menjadi duta rokok se-Kota Ambon. Dalam rangka mensosialisasikan peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar kegiatan kampanye kawasan tanpa rokok dan narkoba kemarin. Kampanye yang dilakukan itu melibatkan siswa-siswi SMA yang telah diseleksi menjadi duta anti rokok se-Kota Ambon. Ketua Panitia Nyonya Dr. Wendy Patisausiwa mengatakan, kegiatan kampanye kawasan tanpa rokok dan narkoba yang dilakukan ini bertujuan untuk membentuk duta anti rokok se-Kota Ambon untuk bisa mensosialisasikan peraturan Wali Kota Ambon tentang kawasan anti rokok. Para siswa yang menjadi duta anti rokok ini juga diharapkan dapat memperkuat kualitas generasi muda di Kota Ambon agar berperilaku tidak merokok. Saat membuka kampanye ini, Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru mengatakan, pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan penuh terhadap upaya membebaskan Kota Ambon dari asap rokok. Dukungan tersebut diperkuat dengan hadirnya Peraturan Wali Kota Ambon nomor 27 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan Wali Kota Ambon itu berlaku pada lingkungan pemerintah Kota Ambon, seluruh wilayah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Ambon juga terus mendorong kegiatan kampanye kawasan tanpa rokok dan narkoba yang dilakukan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi duta anti rokok se-Kota Ambon untuk tanggap terhadap masalah bahaya rokok dan narkoba. Kampanye kawasan tanpa rokok dan narkoba yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Ambon ini menghadirkan Dr. Rita Tehitu dari Dinas Kesehatan Maluku dan BNN sebagai pembicara. Dalam kampanye kawasan tanpa rokok dan narkoba ini juga para siswa-siswi SMA yang telah dipilih menjadi duta anti rokok se-Kota Ambon juga turut mempersembahkan yel-yel terkait dengan kampanye kawasan tanpa rokok dan narkoba di Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Saudara, umat Islam di Desa Asilulu larut dalam suasana haru dan penuh syukur mengantarkan tiang alif untuk dipancangkan di kubah Masjid An-Nur. Prosesi pencanangan tiang alif Masjid An-Nur Desa Asilulu berlangsung sakral. Sebelum pemasangan tiang alif di atas kubah masjid, terlebih dulu dilakukan prosesi adat. Sehari sebelum tiang alif dipancangkan, menara disucikan dengan cara dimandikan dengan air yang telah dibacakan doa. Para tukang besar elak dan tukang kecil muli dibantu tua-tua adat dari 12 soa yang ada di Desa Asilulu mulai menyelesaikan tugas memasang tiang alif. Makna dari semua rangkaian ini untuk mengagungkan dan menjunjung tinggi asma Allah pencipta alam semesta. Azan dan kalimat tauhid dikumandangkan saat tiang alif diarak dari rumah soa Mahulete atau tukang besar elak menuju rumah soa Mahulau atau tukang kecil muli. Di halaman rumah soa muli, ratusan tua-tua adat duduk bersila memanjatkan doa agar tiang alif yang akan dipancangkan di ujung kubah masjid nantinya berjalan lancar.
Di sepanjang jalan yang dilalui para tua-tua adat di desa Asilulu mengiringi tiang alif disertai para istri-istri mereka untuk dicanangkan di kubah masjid membuat suasana haru langsung menyuak. Tiang alif yang melambangkan tegaknya masjid bermakna dalam keseharian untuk melaksanakan ibadah bagi masyarakat setempat. Selama dalam perjalanan, rombongan tiang alif disambut ibu-ibu dengan kain salele dan tari cakalele hingga di Masjid An-Nur untuk dipancangkan di kubah masjid yang menggambarkan solidaritas dan sinergitas untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa Asilulu. Penjabat negeri Asilulu Ali Mahulete mengatakan, pemancangan tiang alif Masjid An-Nur desa Asilulu diharapkan segala peribadatan agama dapat diimplementasikan dalam masjid tersebut. Keberadaan masjid sebagai media pembentukan moral dan akhlak bagi generasi muda sehingga pada waktunya nanti dapat memberikan kontribusi positif bagi keberhasilan dan kemakmuran pembangunan di daerah itu. Keberadaan sebuah masjid tentu memiliki sejumlah nilai penting sebagai sentra peribadatan sekaligus menjadi ladang tempat pembinaan mental bagi tumbuh kembangnya tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangunan yang sementara berjalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab orang Asilulu yang ada di Asilulu saja, tapi ini menjadi tanggung jawab semua orang Asilulu khususnya dan semua umat Islam pada umumnya. Artinya bahwa dalam setiap kegiatan pembangunannya, kebutuhan paling tidak ada perhatian dari pihak-pihak seperti yang saya sebutkan itu. Ali Mahulete minta kepada generasi muda di daerah itu agar dapat memakmurkan masjid setiap waktu salat. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Sementara itu, Saudara, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Samaritan Maluku Tengah awal bulan ini mewisuda 20 sarjana strata 1 dan 2 magister pendidikan agama Kristen. Wisuda itu merupakan yang kelima kalinya digelar di sekolah tinggi tersebut. Puluh sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STIKIP Samaritan Maluku Tengah diwisuda di kantor Aula Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Selain 20 sarjana strata 1, sekolah tinggi itu juga menghasilkan 2 magister atau sarjana strata 2 bidang pendidikan agama Kristen. Ketua STIKIP Samaritan Maluku Tengah, David Latumahina menyebutkan wisuda kelima itu merupakan langkah kecil seluruh manajemen dalam rangka mencerdaskan bangsa. Pada usianya yang ke-9 tahun, STIKIP Samaritan akan terus berbenah guna menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dekan Fakultas Teologi UGM Ambon, Hahetaria, dalam orasi ilmiahnya mengingatkan para lulusan untuk menjauhi perilaku yang negatif saat mengabdi di masyarakat. Hal itu terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga pengajar dan pendidik agama Kristen. Hetaria berpesan kepada lulusan STIKIP Samaritan agar menjauhi korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan dosa besar. Terjadinya korupsi bukan semata karena ada kesempatan, melainkan adanya niat yang didorong oleh berbagai hal. Asisten 2 Sekda Maluku Tengah Bahrum Kalau mengapresiasi gerak langkah STIKIP Samaritan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter melalui pendidikan agama Kristen. Diharapkan STIKIP Samaritan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan guna mewujudkan Maluku Tengah yang berkualitas dan mampu bersaing di era global. Fatahila Sia melaporkan. Saudara, warga asal Sulawesi Tenggara yang berdomisili di Maluku Tengah telah membaur dengan lingkungannya dan berkontribusi untuk pembangunan Maluku Tengah. Mereka telah terlibat di berbagai bidang antara lain politik, pemerintahan maupun ekonomi, terutama di sektor-sektor informal. Pelaksana tugas Bupati Maluku Tengah Muhammad Salitio menyebutkan kontribusi warga asal Sulawesi Tenggara bagi pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah sangat besar. Salitio menyampaikan hal tersebut saat pelantikan pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara Kabupaten Maluku Tengah di Masohi baru-baru ini. Dirinya berharap pelantikan pengurus KKST yang baru itu dijadikan momen untuk meningkatkan ikatan emosional antar warga asal Sulawesi Tenggara.
Pelantikan itu dihadiri Sultan Buton ke-40 Laode Muhammad Isat Manarea dan Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin. Sultan Buton Laode Muhammad Isat Manarea berpesan agar seluruh warga asal Sulawesi Tenggara yang berdiam di Kabupaten Maluku Tengah berperan aktif dalam memelihara kerukunan serta bersama komponen masyarakat lainnya membangun Maluku Tengah. Jadi harus bekerja dengan baik untuk kemaslahatan masyarakatnya sendiri dan kebaikan daerahnya. Jadi jangan dilupa bahwa harus memperhatikan pembangunan daerah ini, membantu pelestarian alam juga, dan pada akhirnya untuk kebaikan masyarakat Buton bersama seluruh masyarakat di Masuhui ini. Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin mengaku terharu dan bangga bisa bertatap muka dengan warga asal Sulawesi Tenggara di Maluku Tengah. Dirinya berharap warga Sulawesi Tenggara menjadi panutan dan menjunjung tinggi adat istiadat setempat serta berbaur dengan masyarakat lainnya. Kedatangan kami di sini sudah sangat gembira, bahagia karena kekompakan saya lihat. Tetapi lebih dari itu ketika kami tinggalkan harus lebih lagi. Jangan sampai kita pergi juga baru hanya kita hura-hura begini baru setelah itu tahambur lagi. Janganlah. Ini sudah momen untuk lebih lagi. Tadinya sudah bagus, sudah kompak-kompak. Lebih lagi meningkat supaya akan berwibawa. Keluarga kita di sini akan berwibawa ketika mereka solid. Pelantikan dan pengukuhan pengurus KKST Maluku Tengah berlangsung meriah. Sejumlah kesenian khas Sulawesi Tenggara terutama Buton ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Dari Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah, Fatahil Sia melaporkan. Saudara, berikut ini dapat Anda ikuti perayaan Natal Kristus di Kota Ambon dan sekitarnya dalam Warta Natal 2016. Yang kami hormati, sebelum nantinya kita ada dalam perayaan Natal Kristus keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik LVP TVRI Stasiun Maluku berlangsung semarak dan sukacita. Berbagai kidung pujian dipersembahkan sebagai ungkapan syukur atas berita kelahiran Sang Juru Damai Yesus Kristus. Pembakaran lilin Natal sebagai tanda terang kasih Allah dilakukan Kepala LVP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi dan Pendeta Sami Titalei. Disaksikan para pegawai LVP TVRI Stasiun Maluku yang turut hadir dalam perayaan tersebut. Pendeta Sami Titalei dalam refleksinya menguraikan tentang peristiwa Natal yang terjadi 2000 tahun lalu. Peristiwa Natal merupakan karya Allah yang patut direnungi dan dipercaya karena berasal dari karya penyelamatan Allah yang memiliki nilai historis yang begitu dalam sejarah kekristenan. Kelahiran Yesus Kristus di sebuah palungan oleh Maria diperhadapkan dengan berbagai tantangan karena kelahirannya merupakan kelahiran di luar akal sehat manusia. Maria saat itu adalah seorang perawan dan dituduh berbuat maksiat. Atas ujian tersebut, maka dengan karya Allah, berita kelahiran Yesus Kristus itu dirancang Tuhan menjadi berita gembira karena karya Allah. Pendeta Sami Titalei berharap tema Natal yang diusung tahun ini menginspirasi umat percaya untuk menghadirkan damai dalam hati. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala LVP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi dalam pesan dan kesan Natal mengajak keluarga besar LVP TVRI Stasiun Maluku untuk tetap ada dalam kebersamaan dan menjaga kekompakan dalam merajut kebersamaan, utamanya dalam memajukan lembaga penyiaran publik LVP TVRI Stasiun Maluku ke arah yang lebih baik. Karenanya peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai karya damai Allah dapat menjadi motivasi bagi keluarga besar LVP TVRI Stasiun Maluku untuk selalu berbenah dan menjadikan cara hidup Yesus sebagai teladan hidup. Sebagai wujud ungkapan syukur terhadap peristiwa kelahiran putra Natal Yesus Kristus, Sang Juru Damai, panitia pelaksana melakukan undian berhadiah berupa door prize bagi keluarga besar LVP TVRI Stasiun Maluku. Abu Salbawa, Cakta Maila melaporkan. Yesus Kristus Sang Putra Natal, karena atas perkenaannya sehingga kami bisa dikumpulkan. Keluarga besar SMA Negeri 14 Ambon merayakan Natal Kristus dalam sukacita. Perayaan Natal itu juga sekaligus merupakan ungkapan syukur selesainya proses belajar mengajar di sekolah itu pada tahun 2016.
Penyalaan lilin Natal dilakukan Kepala SMA Negeri 14 Ambon, WP Samalo. Kepala SMA Negeri 14 Ambon, WP Samalo mengatakan Natal dilaksanakan bersamaan dengan pembagian raport. Kegiatan ini juga menandakan akhir proses belajar mengajar di tahun 2016. Samalo mengakui hasil yang dicapai selama proses belajar mengajar di tahun 2016 merupakan kerjasama guru, orang tua murid, dan komite sekolah. Samalo berharap hasil yang dicapai tersebut memotivasi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tahun depan. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Ambon, John Leherila, berharap momen Natal digunakan untuk mendukung kegiatan persekolahan. Semua komponen di sekolah itu harus membangun komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga ini agar sejajar dengan sekolah lain. Pendeta Pin Huai mengatakan, Natal merupakan karya Allah untuk semua. Hal itu menandakan Natal bukan untuk orang kaya saja, namun semua ciptaan Allah. Umat yang telah menerima damai sejahtera hendaknya mentransferkan hal itu kepada orang lain. Demikian juga guru yang telah menerima ilmu diwajibkan mentransferkan kepada para murid. Guru, orang tua, dan murid diharapkan menjadi duta-duta damai sejahtera bagi daerah maupun negeri ini. Puji-pujian yang dibawakan sejumlah siswa mewarnai perayaan Natal tersebut. Hamdiatomia melaporkan. Perayaan Natal Kristus yang dilaksanakan keluarga besar Eri Hatu sama Suruwasu yang berdomisili di Kota Ambon berlangsung semarak, diawali dengan pembakaran lilin induk dengan iringan kidung-kidung pujian. Perayaan Natal yang dilaksanakan ini memberikan makna bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Dalam perayaan Natal Kristus ini, berbagai kidung pujian dipersembahkan. Pendeta Dani Wati Manila dalam refleksi Natalnya menyatakan, tema sentral Natal kali ini harus dimaknai semua umat Kristiani dimanapun berada. Untuk mewujudkan misi itu, Pendeta Wati Manila mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari, jemaat harus mengedepankan keterbukaan, saling menghargai dan mengasihi sesama, mulai dari mata rumah. Karena dalam mata rumah kehidupan dan sikap keterbukaan harus menjadi hal yang utama. Bila keterbukaan itu ada pada seseorang dari mata rumah, karena Allah itu ada di mana-mana. Untuk itu, keluarga Eri Hatu sama Suruwasu Ambon harus mengedepankan hubungan saling menghargai dan saling kasih mengasihi. Pendeta Wati Manila menegaskan sikap saling mengasihi harus selalu ada pada setiap anak, terutama generasi muda Eri Hatu sama Suruwasu. Wati Manila mengungkapkan pentingnya perempuan dalam mata rumah, karena sukacita Maria memberi berkat, karena manusia menjadi bagian dari mata rumah. Hal itu perlu tertanam dalam hati setiap orang, akan membawa kedamaian bagi dirinya dan bagi sesama. Ketua Pengurus Pusat Eri Hatu sama Suruwasu, Oni Ririhena mengungkapkan, Natal Persekutuan Eri Hatu sama Suruwasu yang dilaksanakan di Gereja Silo ini untuk mengajak masyarakat Wasu untuk bersama-sama duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tidak ada si kaya dan si miskin, namun yang ada adalah umat Tuhan. Dirinya mengajak untuk membangun kedamaian baik di Kota Ambon maupun di negeri sendiri. Dengan tema yang tadi saya sudah sampaikan, kita punya tema sentral itu, yaitu untuk kita semua bisa bersatu dalam pikiran, bersatu dalam bertindak, bersatu dalam semua hal yang baik untuk kepentingan kita bersama. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku berlangsung dengan tema Natal Kristus Karya Damai Sejahtera Allah hadir bersama semua orang. Natal tersebut berlangsung Rabu lalu dalam suasana kekeluargaan dan kesederhanaan. Perayaan Natal ini diawali dengan pembakaran 3 buah lilin induk oleh pejabat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dan dimeriahkan dengan kidung-kidung pujian. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, Arif Dimijati menyatakan,
Dengan tema Natal tahun ini, dirinya mengajak keluarga besar Badan Narkotika Nasional Maluku untuk introspeksi diri dan mau hidup berdamai satu dengan yang lain. Dengannya karya damai sejahtera dapat diwujud nyatakan dalam setiap pelayanan. Lewat perayaan Natal, seluruh jajaran BNN Maluku diingatkan untuk melayani dengan integritas tinggi dan profesionalisme untuk mendukung program P4GN. Di samping itu juga untuk membangun komitmen bersama ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah dan negara. Arif Bimijati minta keluarga besar BNN Maluku untuk mewujudkan karya damai sejahtera ini untuk saling mendukung dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Mereka juga diminta berkomitmen membangun kebersamaan di tempat kerja. Pendeta Samiti Tale dalam refleksi Natalnya menyatakan kesederhanaan dalam hidup umat Kristiani merupakan aplikasi dan gambaran kelahiran Yesus Sang Putra Natal yang lahir dalam kesederhanaan. Menurutnya peristiwa Natal bukan hanya di Bethlehem semata. Kelahiran Yesus Kristus bukan di istana mewah dan singgasana. Yesus lahir di sebuah kandang kecil, yakni kandang domba. Karenanya Samiti Tale meminta keluarga besar Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku untuk merayakan Natal Kristus dengan hati yang bersih dan selalu menjaga kedamaian di daerah ini. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Kesibukan kerja terus berlari mengejar dan kebutuhan hidup keluarga mengharuskan kita untuk mengukir hari-harinya dengan karya dan juang. Tak terasa waktu telah membawa kita di hari yang agung, yakni hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Kini di mana-mana pohon Natal menyala memancarkan terang sebagai tanda kasih Allah yang tak pernah padam bagi umatnya. Bumi bersorak dan bergembira menyambut kedatangan Yesus Kristus. Uraian ini terungkap dalam perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 16 Maluku, Maluku Utara. Dalam khotbahnya, pendeta menyatakan melalui perayaan Natal Kristus yang dilakukan Keluarga Besar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 16 Maluku, Maluku Utara, para pegawai diharapkan dapat berperilaku baik, jujur sebagai upaya memaknai Natal Kristus. Bawahan harus menghormati atasan, dan begitu pun sebaliknya, atasan harus membimbing bawahan. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang dapat memimpin bawahannya dengan baik, karena jabatan itu berasal dari Tuhan. Persekutuan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 16 Maluku, Maluku Utara harus bekerja dengan etos kerja yang baik, sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara Kepala Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 16 Maluku, Maluku Utara, Rudi Talahatu menyatakan, perayaan Natal Kristus yang dilaksanakan ini mengingatkan kasih karunia Tuhan di dunia. Rudi Talahatu berharap melalui perayaan Natal Kristus, Keluarga Besar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 16 Maluku, Maluku Utara dapat membangun kebersamaan untuk meningkatkan etos kerja dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah ini. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Warga pendidikan Sekolah Dasar Kristen Belakang Soya A1 Ambon Ahad kemarin bersuka cita menyambut Natal Kristus. Sukacita itu diaplikasikan lewat kidung Natal yang dibawakan siswa maupun dewan guru sekolah itu. Tarian 1000 lilin turut memeriahkan Natal dimaksud. Kepala SD Kristen Belakang Soya A1 Ambon, John Markus Lemera mengatakan, Natal adalah solider Allah menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Solider itu untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa. Dengannya Lemera mengatakan Natal yang dirayakan ini akan bermakna bila manusia juga mau solider dengan alam. Karena itu juga bagian dari ciptaan Allah. Natal juga memberi harapan dan kelegaan bagi semua orang. Dengannya umat patut mengucap syukur atas karya Allah tersebut. Tema Natal yaitu karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua masyarakat, bahwa damai sejahtera itu dapat dimiliki oleh semua ciptaannya. Itu berarti damai sejahtera bukan saja dirasakan umat manusia, tetapi juga makhluk ciptaan lainnya. Dirinya juga mengatakan merayakan Natal berarti mengenang kembali peristiwa ribuan tahun silam.
di mana putra Natal kala itu hadir di dunia dengan kesederhanaan. Bukan itu saja, kehadirannya juga mendapat penolakan dari umat manusia. Semua yang terjadi itu sebelumnya telah diketahui Allah. Namun karena begitu besar kasih-Nya pada umat manusia, maka Allah rela menurunkan anaknya yang tunggal, menjelma menjadi manusia dan turun ke bumi. Semua yang dilakukan Allah itu semata-mata untuk menyelamatkan umatnya dari belenggu siksaan dosa. Dengannya tema ini mengajak umat untuk meresponi karya Allah itu dengan memberi kebaikan bagi keluarga maupun sesama umat manusia. Dirinya juga mengajak semua siswa dan dewan guru serta pegawai di lembaga pendidikan itu untuk selalu memberi diri pada Tuhan untuk dirubah. Dengan begitu maka kehidupannya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketua komite sekolah tersebut mengatakan ke depan seluruh sivitas yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk bergandengan tangan guna memajukan lembaga pendidikan itu ke depan. Dalam perayaan Natal tersebut, refleksi firman Tuhan lebih menekankan pada tema sentral Natal tahun ini. Tema itu mengajak siswa untuk memacu diri guna mencapai yang terbaik dalam dunia pendidikan. Guru juga diharapkan selalu meningkatkan mutu dan kualitasnya sehingga dapat berdampak pada output yang dihasilkan. Otis Kotadini melaporkan. Sektor Tigris adalah sektor yang baru dibentuk di Jemaat GPM Eden. Sektor ini dimekarkan dari sektor Getsemane April tahun ini. Itu berarti sektor Tigris baru untuk pertama kalinya merayakan Natal Kristus di tahun ini. Kendati baru merayakan Natal, namun Natal bagi warga sektor tersebut bukan barang baru lagi. Jumat malam mereka bersukacita merayakan Natal di sektornya. Anak sekolah minggu, remaja, dan anak tanggung juga mengambil bagian dalam memeriahkan Natal tersebut. Lantunan kidung Natal menambah semarak suasana Natal di sektor itu. Ketua Bakopel Sektor Tigris, Yopi Uhuluhelo, mengatakan selama perjalanan pelayanan di tahun 2016 ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang dijumpai sektor ini. Lebih dari itu, banyak penyakit sosial yang merambah anak muda hingga orang dewasa di sektor ini. Kondisi ini harus segera diminimalisir sehingga anak dan remaja sebagai aset gereja di sektor ini dapat terhindar dari penyakit sosial. Natal, kata Uhuluhelo, harus dimaknai secara baik sehingga dapat memberi manfaat bagi diri pribadi maupun orang lain. Natal juga mengindikasikan bahwa Allah begitu peduli untuk menyelamatkan umat manusia. Dengannya warga sektor diminta untuk selalu mengasihi satu sama lainnya sehingga damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Pembakaran lilin Natal sebagai simbol terang Allah menyinari umatnya dilakukan dalam perayaan Natal tersebut. Ketua Majelis Jemaat GPM Eden, Pendeta Fani Loilusa, dalam refleksinya mengatakan, warga sektor ini patut bersyukur karena Allah masih memberi waktu bagi sektor ini untuk melaksanakan Natal Kristus. Dengannya selaku umat manusia, warga sektor harus sadar atas diri masing-masing yang sering menentang panggilan pelayanan. Kendati begitu, Loilusa memberi apresiasi bagi sektor ini yang belum setahun usianya tetapi mampu merefleksikan iman mereka lewat Natal yang dirayakan saat ini. Tema Natal tahun ini, kata Loilusa, mengajak umat untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan untuk diubahkan. Dengannya umat akan memperoleh damai sejahtera. Tema ini juga mengajak umat untuk selalu menjadi yang terbaik di dalam keluarga maupun rumah tangga, sehingga tema Natal itu bisa teraplikasi dengan baik. Loilusa juga mengajak warga sektor ini untuk senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui dalam Tuhan, sehingga tingkah dan perbuatannya dapat menjadi contoh bagi orang lain. Otis Kotadini melaporkan. Ibadah perayaan Natal Kristus sektor Dahlia Jemaat Kategorial TNI AD Odniel Bentas berlangsung hikmat. Dalam perayaan Natal Kristus ini ditampilkan berbagai kidung puji-pujian dan drama musikal yang menghasilkan kelahiran Sang Juru Selamat pembawa terang ke muka bumi. Ibadah Natal yang dilakukan sektor Dahlia Jemaat Kategorial TNI
Ade Finiel Ventas merupakan ungkapan kegembiraan karena putra Natal hadir memberikan sukacita bagi seluruh dunia. Dalam sukacita Natal, umat Kristiani selalu mendengarkan berita kelahiran Yesus Kristus yang membuat hati menjadi tenang dan bahagia karena dia datang membawa kebahagiaan kendati dalam kesederhanaan. Pendeta Mary Tiku Padang dalam khotbah Natalnya menguraikan tentang makna dan esensi dari perayaan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Salah satu makna dan esensi dari perayaan Natal Kristus yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kesederhanaan. Pendeta Mary Tiku Padang menyatakan, sejak kelahiran ke dunia, Yesus Kristus telah memperlihatkan kesederhanaan. Ini dibuktikan dengan kelahiran di kandang domba, dalam suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dunia yang glamour. Oleh karena itu, dalam perayaan Natal Kristus yang setiap tahun dilakukan, kesederhanaan harus dikedepankan sehingga nantinya akan bermuara pada hidup saling berbagi. Pendeta Mary Tiku Padang mengajak warga sektor Dahlia, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Bentas agar menjadikan makna kesederhanaan dan saling berbagi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bila hal tersebut diaplikasikan, berarti umat Kristiani telah menyelamatkan dunia dan isinya melalui karya damai sejahtera Allah. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Sektor Tigris adalah sektor yang baru dibentuk di Jemaat GPM Eden. Sektor ini dimekarkan dari sektor Getsemane April tahun ini. Itu berarti sektor Tigris baru untuk pertama kalinya merayakan Natal Kristus di tahun ini. Kendati baru merayakan Natal, namun Natal bagi warga sektor tersebut bukan barang baru lagi. Jumat malam mereka bersukacita merayakan Natal di sektornya. Anak sekolah minggu, remaja, dan anak tanggung juga mengambil bagian dalam memeriahkan Natal tersebut. Lantunan kidung Natal menambah semarak suasana Natal di sektor itu. Ketua Bakopel Sektor Tigris, Yopi Uhuluhelo, mengatakan selama perjalanan pelayanan di tahun 2016 ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang dijumpai sektor ini. Lebih dari itu, banyak penyakit sosial yang merambah anak muda hingga orang dewasa di sektor ini. Kondisi ini harus segera diminimalisir sehingga anak dan remaja sebagai aset gereja di sektor ini dapat terhindar dari penyakit sosial. Natal, kata Uhuluhelo, harus dimaknai secara baik sehingga dapat memberi manfaat bagi diri pribadi maupun orang lain. Natal juga mengindikasikan bahwa Allah begitu peduli untuk menyelamatkan umat manusia. Dengannya warga sektor diminta untuk selalu mengasihi satu sama lainnya, sehingga damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Pembakaran lilin Natal sebagai simbol terang Allah menyinari umatnya dilakukan dalam perayaan Natal tersebut. Ketua Majelis Jemaat GPM Eden, Pendeta Fani Loilusa, dalam refleksinya mengatakan, warga sektor ini patut bersyukur karena Allah masih memberi waktu bagi sektor ini untuk melaksanakan Natal Kristus. Dengannya selaku umat manusia, warga sektor harus sadar atas diri masing-masing yang sering menentang panggilan pelayanan. Kendati begitu, Loilusa memberi apresiasi bagi sektor ini yang belum setahun usianya tetapi mampu merefleksikan iman mereka lewat Natal yang dirayakan saat ini. Tema Natal tahun ini, kata Loilusa, mengajak umat untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan untuk diubahkan. Dengannya umat akan memperoleh damai sejahtera. Tema ini juga mengajak umat untuk selalu menjadi yang terbaik di dalam keluarga maupun rumah tangga, sehingga tema Natal itu bisa teraplikasi dengan baik. Loilusa juga mengajak warga sektor ini untuk senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui dalam Tuhan, sehingga tingkah dan perbuatannya dapat menjadi contoh bagi orang lain. Otis Kotadini melaporkan. Hindari penggunaan obat-obatan terlarang dan perilaku seks menyimpang yang dapat menularkan virus HIV/AIDS serta meningkatkan keimanan kepada Tuhan merupakan pesan Natal Kristus Ketua Sinode GPM Pendeta Aiwerinusa.
Pesan ini disampaikan Ketua Sinode GPMI Werinusa pada perayaan Natal Kristus Persatuan Masyarakat Adaul Permata Ambon yang dirangkai dengan ulang tahun paguyuban ini yang ke-55. Dalam perayaan Natal Kristus dan ulang tahun ke-55 Permata yang berlangsung meriah, berbagai kidung pujian dipersembahkan. Pendeta Tehuwayo dalam khotbah Natalnya menguraikan, Yesus Kristus Putra Natal hadir ke muka bumi, membawa damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Damai sejahtera yang dibawa Yesus Kristus harus dimaknai sebagai ungkapan sukacita karena terang telah tiba. Dalam kaitannya dengan ulang tahun Permata ke-55, Pendeta Tehuwayo menegaskan, kendati berada di tanah rantau, namun warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Adaul harus senantiasa hidup berdampingan dengan warga lainnya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, sebagai wujud kebersamaan dalam keberagaman. Pendeta Tehuwayo menekankan, kebersamaan dalam keberagaman syarat makna kesadaran yang saling memberi dan menopang dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Ketua Permata Ambon, Cak Baceran menyatakan, perayaan Natal Kristus yang dirangkai dengan ulang tahun ke-55 organisasi yang dipimpinnya merupakan ungkapan syukur atas kelahiran Yesus Kristus, pembawa damai sejahtera yang senantiasa akan melindungi umatnya, terutama anak cucu Persatuan Masyarakat Adaul atau Permata. Cak Baceran menegaskan, untuk mempererat hubungan di antara anggota Permata di Ambon, pihaknya akan menginventarisir warganya dan akan membuat ibadah keliling dari rumah ke rumah. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Perayaan Natal Kristus Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Ambon tahun 2016 dipusatkan di Negeri Hutumuri, Kecamatan Le Timur Selatan. Sebagai panitia pelaksana Gerakan Pramuka Ranting Le Timur Selatan, panitia pelaksana menyebutkan Natal bersama ini bertujuan meningkatkan iman dan takwa anggota Kuartir Pramuka di Kota Ambon. Selain itu, Natal bersama ini untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Ambon. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, Agela Tuheru, mengatakan dengan momen Natal ini seluruh insan pramuka di Kota Ambon perlu merenungkan seluruh kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan di tahun 2016. Latuheru berharap Gerakan Pramuka akan memberi warna bagi Maluku. Kuarcap Kota Ambon diharapkan jadi contoh bagi pramuka daerah lain di Maluku. Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Maluku, Yopi Pati, berharap perayaan Natal itu dapat menunjang pengembangan gugus depan. Melalui perayaan Natal bersama ini mendorong pramuka untuk melakukan pembinaan generasi muda Maluku agar semakin baik. Pendeta Elipas Maspaitela menjelaskan Natal adalah perubahan diri. Pada peristiwa Natal terjadi transformasi nilai secara bertahap. Hal yang sama juga dijumpai dalam Gerakan Pramuka. Berbagai proses perubahan dalam pramuka menunjukkan penjatidirian. Menurutnya penjatidirian perlu dilakukan sungguh-sungguh supaya berhasil. Pendeta Maspaitela mengemukakan Gerakan Pramuka akan menjadi besar karena di dalamnya adanya kebenaran. Selain itu, dalam pramuka juga perlu adanya keteladanan. Maspaitela berpesan agar Kuarda dan Kuarcap Gerakan Pramuka hendaknya dapat meyakinkan generasi muda bahwa pramuka merupakan wadah yang tepat untuk pembinaan diri. Hal itu penting agar pramuka dapat melahirkan generasi bangsa yang berkarakter. Hamjatomia melaporkan. Dan saudara, berikut ini dapat Anda ikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad 1438 Hijriah yang dilaksanakan di berbagai tempat di Kota Ambon. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah, keluarga besar Pengadilan Agama Ambon, Selasa siang memiliki nilai dan makna yang diaktualisasikan dalam pembacaan Rawi Sarafal Anam. Rawi yang dibacakan ibu-ibu majelis taklim dan karyawati pengadilan agama itu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir, hijrah hingga wafatnya.
Ketua Pengadilan Agama Ambon, Edi Warman, mengatakan 12 Rabiul Awal yang dikenal dengan Maulud mengingatkan umat muslim di seluruh dunia tentang kepribadian yang agung dan abadi sebagai rahmatan lil alamin. Makna dan hikmah yang tersirat dalam Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki berbagai nilai dan makna, di antaranya nilai spiritual, yakni setiap insan muslim akan mampu menumbuhkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu sebagai luapan kegembiraan terhadap Nabi, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ustadz Abdullah Latuapo dalam hikmah maulidnya mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ditunggu jagat raya membuat alam tersenyum, gembira dan memancarkan cahaya. 5 hal yang dipetik dalam perayaan Maulid Nabi, salah satunya adalah cara Rasulullah mengelola kemajemukan dan perbedaan, menyamakan persaudaraan hidup dalam perbedaan yang jauh dari kekerasan. Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh besar yang membawa peradaban dan pencerahan pada kaum dan bahkan pada zamannya, sehingga patut dicontohi oleh umat manusia. Ustadz Latuapo mengurai makna hijrah Nabi dan perubahan yang dipimpinnya pada zaman itu dengan siar dan dakwah yang teguh. Menurutnya, Rasulullah tidak berhenti bersabda bahwa hidup ini harus disertai perjuangan yang gigih, serta bekerja keras dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dakwah dan jihad selama kurang lebih 23 tahun dengan berbagai macam rintangan, Rasulullah berhasil mengeluarkan umatnya dan mengantarkan bangsa Arab dari penyembahan makhluk menuju penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kezaliman zahiliyah menuju keadilan Islam. Rahmat Letukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Tanggal 12 Rabiul Awal atau yang dikenal dengan Tahun Gajah merupakan peristiwa bersejarah dan memiliki nilai sakral yang begitu kuat. Karena pada bulan tersebut telah lahir seorang utusan Allah yang kemudian membawa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang saat ini menjadi pedoman dan landasan hidup. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah bagi Majelis Taklim Baitul Rahman Ikatan Keluarga Siri-Suri Islam Cabang Salahutu merupakan momentum penting untuk meningkatkan rasa kecintaan dan mengenang kembali peristiwa kelahiran Nabi, sekaligus menjadikan junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup. Lantunan Sarapal Anam yang mengisahkan tentang peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir sampai wafat juga dirawikan ibu-ibu majelis taklim setempat. Ketua Majelis Taklim IKASI Cabang Salahutu Susi Sanaki mengajak ibu-ibu majelis taklim untuk membangun tali kasih dalam bingkai kebersamaan dan menjadikan akhlak Nabi sebagai teladan hidup. Al-Ustadz Noh Tihurua mengatakan tema peringatan Maulid Nabi yang diangkat kali ini yakni merefleksi ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan dari nilai-nilai ilahiyah yang menuntun semua orang untuk berbuat baik. Tihurua menyebutkan peristiwa kelahiran Nabi yang diperingati setiap bulan Rabiul Awal dapat memberikan makna tersendiri bagi umat Islam agar dapat memperbaharui hidup menjadi manusia yang berbudi, berakhlak mulia sesuai ajaran dan keteladanan Nabi. Karenanya perayaan Maulid Nabi yang dilaksanakan ini tidak semata menjadi ajang seremoni belaka, namun lebih dari itu harus memiliki nilai tambah bagi setiap insan untuk memperoleh hidup lebih baik. Peringatan Maulid Nabi Ikatan Keluarga Siri-Suri Islam Cabang Salahutu berlangsung semarak diwarnai dengan suguhan seni bernapaskan Islam berupa pembacaan Sarapal Anam dan tabuhan rebana. Abu Sahabawa Cak Tamaila melaporkan. Lantunan zikir dan salawat mengawali peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah
yang dilakukan pengurus tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon kemarin. Lantunan zikir dan salawat yang dipersembahkan dalam Maulid Nabi Muhammad SAW ini dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ghufron Waihaum. Selain pembacaan zikir dan salawat, peringatan Maulid Nabi yang dilakukan tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon ini diisi pula dengan pembacaan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tersirat dalam pembacaan Sarafal Anam. Pembacaan Sarafal Anam yang lazim dilakukan setiap memperingati Maulid Nabi ini adalah wujud kegembiraan umat Islam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah ke dunia untuk membawa rahmat bagi umat manusia. Ustadz Ma'ruf dalam Hikmah Maulid mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan pada saat 12 Rabiul Awal hendaknya dapat membawa perubahan dalam kehidupan umat Islam. Perubahan yang dimaksudkan itu adalah bagaimana umat Islam dapat meneladani suri tauladan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, kata Ma'ruf, terkait sifat dan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Ada 4 sifat Rasulullah yang patut dicontohi umat Islam untuk menggapai kehidupan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sifat Nabi itu adalah sidik atau jujur, amanah, dipercaya, selalu mengacu pada Al-Quran, serta fatanah atau cerdas. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Bukan agamanya.